Sebenarnya thariqah itu adalah mengamalkan syariat dan ditambah semakin ketat di dalam pengamalan itu, yaitu misalnya ditambah dengan menjaga hati, membersihkan hati, terus ditambah juga zikir-zikir begitu. Itu yang perlu dipahami awal tuh, karena banyak saya baru dengar tuh ternyata banyak yang ikut thariqah gak sholat. Nah ini saya kaget begitu. Jadi thariqah itu syariat ditambah semakin ketat di dalam mengamalkan syariatnya. Lalu mengenai tadi temannya yang jadi kurang bersosial, mungkin begini bang siapa ini? Itu memang di dalam thariqah ada begini, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang diarahkan oleh gurunya demi membersihkan hati. Contohnya begini, tapi begini dasarnya dulu. Orang yang berthariqah dia dalam segi sosial harus semakin baik. Lalu sosial ini termasuk kepada gurunya, kepada tetangganya, kepada ibunya, bahkan kepada benda mati, kepada mineral gitu, kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk lain, itu harus semakin baik. Kepada alam, kepada makhluk. Iya, itu harus semakin baik tuh. Orang yang berthariqah begitu teorinya. Tetapi begini, thariqah itu sebenarnya ada mursyid namanya. Mursyid itulah yang nanti bisa melihat muridnya ini. Karena mursyid itu anggaplah sebagai dokter, dan murid ini penyakitnya itu macam-macam. Ada suatu ketika mursyid ini memberikan arahan kepada murid, kamu jangan baca Al-Quran dulu gitu. Karena waktu itu murid ini punya sifat kalau membaca Al-Quran dia itu lagi sombong-sombongnya begitu. Wah, ini murid gak boleh dibiarkan ini harus jangan baca Quran dulu nih seminggu lah begitu. Mursyid itu bukan mengharamkan baca Quran, bukan, tapi murid ini dia harus diobati dengan gak boleh baca Quran dulu seminggu nih, atau sebulan lah pokoknya dulu, agar rasa sombongnya itu dibersihkan gitu. Baru setelah sombongnya ini habis, oh udah baca Quran lagi. Nah begitu tuh. Nah barangkali wallahu alam ya, kepada bung siapa nih, makanya itu harus ditanya dulu ke mursyidnya kalau beliau benar-benar begitu ya. Begitu ya Bung Ram. Siap